Shalom, bagaimana kabarnya? Saya harap saudara hari ini dalam keadaan sehat dan penuh damai sejahtera. Mari kita duduk di hadapan Tuhan hari ini dan mencoba untuk mendengar apa pesan Tuhan. Kami bersama terus mendoakan saudara di MIC Church agar di tahun pembebasan ini banyak keluarga dipulihkan, gereja Tuhan semakin kuat, semakin bertumbuh, dan semakin banyak orang menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Sudah siapkah saudara menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap firman yang ditabur Tuhan menjadi benih yang subur, berbuah manis dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita baca sama-sama di 1 Petrus 2 ayat 4-5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mungkin dari kita masih banyak yang bertanya, apa sih itu batu yang hidup atau a living stone? Batu yang hidup ini adalah Yesus. Batu itu melambangkan sesuatu yang kuat, yang kokoh, dan yang tidak mudah dihancurkan. Raja Daud katakan, hanya Tuhanlah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Yesus, batu yang hidup ini adalah sumber perlindungan dan jaminan kita, dasar fondasi kita. Batu yang hidup ini dikatakan dibuang oleh manusia, tapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Rasul Petrus ini mengilustrasikan pada zaman itu, sebelum bangunan itu dibangun, biasanya tukang batu itu akan memilih dulu batu untuk yang dijadikan fondasi. Batu ini akan diseleksi, dilihat cukup kokoh atau tidak. Kalau batu ini kelihatannya tidak cocok untuk bangunannya, maka akan ditolak dan tidak akan dipakai dalam arsitektur bangunan. Sama seperti Yesus, ditolak oleh bangsa Yahudi tapi dipilih Allah. Batu hidup yang tadinya ditolak ini dijadikan batu penjuru oleh Allah. Apa itu batu penjuru? Batu penjuru ini adalah batu yang diletakkan pada waktu awal membangun. Jadi batu yang diletakkan di sudut bangunan ini untuk menjadi petunjuk bagi tukang batu untuk menyelesaikan bangunannya. Batu penjuru ini dijadikan dasar atau fondasi bangunan yang mensupport dan yang menyatukan gedung tersebut. Batu penjuru ini yang memastikan bahwa struktur bangunannya kokoh dan tidak gampang roboh. Kemudian dikatakan bahwa kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup. Jadi siapa itu sebenarnya batu hidup itu? Setiap anak Tuhan adalah batu hidup. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kenapa disebut imamat rajani? Apakah semua orang Kristen itu adalah imam? Kalau di perjanjian lama, imam itu hanya untuk orang tertentu yang keturunan Lewi atau keturunan Harun. Keturunan imam ini yang mewakili umatnya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, dan yang bisa berbicara langsung kepada Tuhan. Tapi sekarang melalui Yesus Kristus yang sudah mati buat dosa kita, kita bisa menjadi imam di hadapan Allah. Ini artinya kita bisa menghadap Yesus langsung, yang tadinya harus melalui perantara imam. Kemudian kalau kita disebut sebagai batu hidup, imamat yang rajani, umat pilihan Allah, otomatis membuat kita juga harus melakukan apa yang Imam Lewi lakukan di bait Allah. Tadinya diwakili, tapi sekarang setiap orang itu harus melakukan sendiri. Seorang imam harusnya mempunyai lifestyle yang taat kepada Tuhan dan bukan menjadi serupa seperti dunia. Batu yang hidup, living stones ini berasal dari asal katanya lively stone.
asal kata Yunani yang artinya yaitu sesuatu yang aktif, yang cepat, dan yang bersemangat. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ini adalah imperatif atau kata perintah. Kata ini menunjukkan present tense atau masa sekarang ini yang berarti pembangunan masih terus berlangsung dan belum selesai. Jadi kita sebagai batu hidup ini harusnya aktif dalam mengajak orang ke dalam gereja, aktif dalam membantu sesama kita. Kita cepat dalam mensupport hal apa yang bisa membangun gereja. Kita bersemangat dalam mengikuti ibadah atau dalam membahas firman Tuhan. Batu hidup ini bisa membawa dampak atau impartasi ke dalam komunitasnya dan bisa ikut ambil bagian dalam pekerjaan tangan Tuhan. Sama seperti visi misi gereja Max in Christ, kemaksimalan di dalam Kristus. Setiap orang ada dan diciptakan untuk satu tujuan, untuk satu misi yang harus diselesaikan. Sama seperti teladan Kristus, walaupun dia ditolak, dibuang, tapi tetap melanjutkan tujuannya sebagai batu hidup. Kita juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi apa sih tugas kita sebagai batu hidup? Tugas kita sebagai batu hidup adalah menjadi bagian dalam pembangunan rumah rohani. Baik membangun diri kita sebagai gereja, juga rumah rohani yang isinya adalah gereja-gerejanya Tuhan. Untuk menjadi batu hidup harus ada yang dikorbankan. Tapi sudahkah kita memberi korban persembahan kita? Apa saja sih yang dibutuhkan untuk membangun gereja? Yang dibutuhkan bukan hanya uang, tapi juga waktu, komitmen, dan juga doa. Batu hidup yang diletakkan di atas dasar Kristus berarti harusnya stay di sana dan terus lakukan bagiannya, karena di atasnya akan diletakkan, tiap orang meletakkan batu-batu. Tugas batu yang hidup dalam pembangunan rumah rohani adalah memberikan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Mungkin masih ada yang belum paham, memberikan persembahan rohani itu maksudnya seperti apa? Jadi bagaimana sih caranya kita mau memberikan persembahan rohani tapi yang berkenan kepada Allah? Persembahan rohani ini adalah wujud pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan. Bagaimana caranya memberikan persembahan rohani yang berkenan? Yang pertama, kita bisa berikan melalui doa dan puji-pujian kita kepada Tuhan setiap hari. Yang kedua, kita bisa memberikan bantuan kepada teman seiman, teman sefellowship kita, terutama yang di dalam gereja. Yang ketiga, kita mau memberikan waktu dan talenta kita untuk Tuhan. Yang keempat, kita memberi uang untuk pekerjaan tangan Tuhan di dalam gereja. Keempat hal ini adalah persembahan rohani yang harus dilakukan oleh setiap batu hidup, yaitu setiap orang percaya. Memberi doa, puji-pujian, memberi bantuan kepada teman seiman, memberi waktu dan talenta kepada Tuhan, dan juga memberi uang untuk pekerjaan tangan Tuhan di gereja adalah persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Atas kasih karunia Tuhan, gereja MIC baru saja memasuki tahun yang keempat. Angka 4 menunjukkan bahwa ada season, ada musim yang berganti, ada musim yang baru, ada penciptaan, dan ada kemampuan Allah yang kreatif. Kita butuh doa dan support saudara untuk kita memasuki musim dan teritori yang baru. Tahun lalu pada waktu kita adakan doa puasa bersama, Tuhan katakan bahwa dia sedang membangun fondasi gereja ini, dan dia sedang membangun 7 pilar di dalam gereja MIC. Dikatakan banyak bangunan yang tinggi itu roboh karena dasar dan fondasi tidak kuat. Kita percaya gereja MIC dibangun di atas dasar Yesus Kristus, yaitu fondasi yang kuat, dan kita percaya Tuhan terus bekerja dan ingin membawa perubahan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan belum selesai dengan gerejanya, Tuhan belum selesai dengan dirimu. Sama seperti pesan hari ini bahwa saudara adalah batu hidup yang dasar fondasinya adalah Yesus Kristus.
Saya mau ajak saudara ya, setiap yang menonton hari ini, untuk ambil bagian menjadi pemain dan bukan penonton. Terus ambil bagian melakukan peran dalam membangun gereja lokal. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai detik ini Tuhan. Kami percaya bukan atas kuat gagah kami, tapi atas berkat kasih karunia-Mu lah Tuhan yang mampukan kami untuk berjalan melakukan hal-hal yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan agar setiap banyak anak-anak-Mu Tuhan mulai hari ini Tuhan berkomitmen Tuhan untuk mau menjadi batu hidup, mau ambil bagian dalam pergerakan Tuhan, mau ambil bagian dan mensupport gereja sehingga gereja Tuhan akan semakin bertumbuh, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, semakin banyak anak-anak Tuhan yang semakin setia, semakin devoted dalam mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan. In Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy birthday MIC. Kami percaya Tuhan akan melakukan banyak hal yang begitu besar di dalam gereja ini. Dan terima kasih untuk support saudara. See you next week. Tuhan Yesus memberkati.